Salah satu hal yang menarik di Visual Studio 2022 adalah code editing features-nya. Ya, Visual Studio 2022 itu punya code editing yang lebih baik dari Visual Studio 2019. Walaupun fitur code editing ini masih sama. Di sini kita akan membahas mengenai refactoring, ya. Kemudian kita akan membahas juga terkait dengan IntelliSense. Dan yang terakhir kita tentu saja akan membahas yang kita kenal dengan IntelliCode. Ya. Bagi teman-teman yang belum tahu refactoring, IntelliSense, dan IntelliCode, yuk kita bahas di video kali ini. Mari kita mulai. Saya sudah ada di Visual Studio Code dan hal pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah melihat konfigurasi di tools, kemudian di bagian option. Di situ rekan-rekan bisa mencari sekumpulan yang mungkin dibutuhkan untuk dipahami. Di sini saya mencoba untuk menggunakan konsep-konsep yang kita bahas tadi, IntelliCode, IntelliSense, dan refactoring. Teman-teman bisa search aja ya, refactoring misalnya. Maka nanti teman-teman akan masuk ke text editor dan di situ nanti akan ada beberapa informasi konfigurasi yang sudah atau harus dilakukan. Hal yang menarik adalah secara default itu sudah diaktifkan oleh Visual Studio. Jadi kalau kita misalnya men-set IntelliCode misalnya, ya, ini contohnya ya, IntelliSense ya. IntelliSense ini semuanya sudah di setting ya. IntelliSense semua sudah di setting, entah untuk JavaScript, C# dan sebagainya sampai SQL itu sudah di setting. Begitu juga dengan IntelliCode, rekan-rekan bisa lihat. Secara default gitu ya, secara default dia sudah dijalankan ya. Oke, jadi kita bisa tampilkan atau bisa kita gunakan ya. Rekan-rekan bisa melihat ini di IntelliCode dan sebagainya ya. Contohnya di sini di suggestion C# enable. Yuk kita lihat implementasinya. Di sini saya punya sebuah script Unity gitu ya, script untuk pengembangan video game. Teman-teman bisa melihat bahwa secara code editing di sini sudah terlihat bahwa begitu kita menghover gitu ya, maka di sini sudah ada rekomendasi. Contohnya di sini sistem collection dan collection generic ini tidak digunakan, maka di sini akan ada sebuah bulb idea. Kemudian kita bisa menggunakan konsep refactoring untuk remove unnecessary using. Seperti ini. Jadi kode kita benar-benar efisien di situ. Selain itu rekan-rekan bisa melihat, bisa mengarahkan ya. Contohnya di sini tentu saja kita bisa melakukan refactoring seperti rename ya. Atau kalau teman-teman pengen tahu aksi-aksi apa saja yang dimiliki oleh refactoring, bisa menggunakan control plus ya. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sini ya ada apa saja. Bisa generate override dan sebagainya gitu ya. Kalau kita generate override misalnya, maka di sini akan keluar members override yang akan dibangkitkan metodenya. Ya. Contohnya kita klik OK di sini, maka dia akan membuat override yang dibutuhkan. Oke. Selain itu ada yang paling menarik yang baru di Visual Studio 2022. Rekan-rekan bisa melihat tombol ini ya, tombol ini yang kita temukan dan baru di Visual Studio 2002. Tombol ini berguna untuk mengetahui ya konsep inheritance change atau misalnya rantai pewarisan. Jadi di sini adalah tanda-tanda ketika sebuah kelas itu mewarisi dari kelas sebelumnya dan bagian-bagian mana saja yang di-override. Ya, selain simbol bulb, selain simbol seperti ini juga terdapat simbol screwdriver yang rekan-rekan bisa lihat. Kursor saya mengarahkan di public integer speed dan di sini sudah ada simbol screwdriver. Di sini artinya kita bisa men-tweaking kode kita untuk lebih menghormati konsep object oriented sehingga reusability-nya lebih tinggi atau penggunaan kembalinya lebih tinggi dan lebih rapi ya. Di sini kita bisa generate constructors ya. Artinya secara otomatis dia akan menggenerate constructor move forward dengan variabel yang kita arahkan. Ya, kita juga bisa melakukan enkapsulasi ya. Entah itu menggunakan property atau menggunakan field, ya itu terserah Anda. Dan bukan hanya itu, kalau kita perhatikan salah satu aspek yang lain, misalnya seperti ini, public float speed, ya. Kalau kita arahkan di sini, kita lihat screwdrivernya, dia bersifat kontekstual.
Ya, dia bisa generate equals object ya untuk menyamakan. Kita juga bisa membuatnya menjadi konstan ya. Rekan-rekan bisa melihat kita bisa membuatnya menjadi konstan dan sebagainya. Ya. Jadi ini satu hal yang cukup menarik gitu ya, cukup menarik yang bisa kita lakukan. Dan sekarang saya mencoba membuat sebuah variabel private integer x. Rekan-rekan bisa melihat setelah saya membuat private integer x, IntelliCode menawarkan apakah saya hendak membuat private integer y. Jadi di sini bisa ditebak, ya. Visual Studio mencoba menebak berdasarkan perilaku yang mungkin Anda lakukan. Misalnya x ada y, i ada j, lebar ada tinggi dan sebagainya, ya. Bayangkan saya dalam proses membuat sebuah kode dan di sini saya melihat ada bulb di situ, ya. Bulb ini berhubungan dengan code analyzer. Jadi sembari coding, rekan-rekan bisa make sure kalau kodenya sesuai dengan policy atau best practice coding yang sudah ada di Visual Studio yang kita gunakan code analyzer. Berbeda dengan versi sebelumnya, code analyzer itu harus kita jalankan kemudian kita cek satu-satu. Sekarang secara real time code analyzer akan memberikan informasi bahwa harus diperbaiki ini, harus disempurnakan ini, dan sebagainya. Selain itu, kalau saya melakukan sebuah kode, misalnya transform, kemudian saya panggil translate, gitu ya. Ya, rekan-rekan bisa melihat di situ, saya panggil translate, kemudian saya tutup, maka rekan-rekan bisa melihat, ya, bisa melihat kode tersebut berusaha dilengkapi oleh Visual Studio, ya. Berusaha dilengkapi oleh Visual Studio. Jadi rekan-rekan bisa melihat ya bagaimana kode ini dibantu pengembangan oleh Visual Studio. Plus rekan-rekan bisa melihat tanda-tanda bintang yang sudah ada di versi 2019. Tanda bintang ini menunjukkan rekomendasi yang sesuai dengan input yang diberikan oleh atau yang diminta oleh sebuah metode. Jadi rekan-rekan bisa mengikutinya untuk meyakinkan kode rekan-rekan berjalan dengan benar. Ya. Contohnya di sini saya akan mengklik transform vector, di situ ada direkomendasikan left ya. Kenapa bukan forward? Karena forwardnya sudah dipakai di bawah. Jadi dia sudah paham ya. Kodenya sudah paham apa saja yang harus dilakukan. Ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat itu dan kita bisa membuat sebuah kode itu menjadi lebih baik. Bukan hanya itu saja, kalau misalnya kita bicara code editing ya, code editing pada saat kita bicara if saja ya, if gitu ya. Kemudian saya lengkapi gitu ya. Pada saat kemudian kita pilih input ya, maka kita akan bisa melihat ya berbagai macam rekomendasi yang fix untuk itu saja. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya mengenai kode yang salah inputnya, karena Visual Studio sudah memberikan informasi itu. Ya. Selain itu rekan-rekan bisa melihat untuk mengaktifkan simbol ID ya atau light bulb itu ada ellipsis gitu ya, ada ellipsis sekitar 5 titik-titik di bagian kode. Di situ rekan-rekan bisa melihat ya ada informasi terkait komen, ada juga informasi terkait code analyzer IDE 0051 ya, player controller update is unused ya, dan sebagainya ya. Ini menarik untuk produktivitas kita. Dan kalau ada simbol-simbol kuning ini artinya kode kita bisa kita fix formatting ya, fix formatting. Bahkan di beberapa kode yang sifatnya pendek, misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini ya, kemudian kita light bulb ya, kita bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan ya, misalnya kita use expression diubah nah menjadi seperti ini. Ini sama saja tapi lebih singkat dan lebih baik dari sudut pandang pengkodean ya, karena lebih sederhana. Demikian overview terkait dengan code refactoring, IntelliSense dan juga IntelliCode. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.